Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang analisis kasus PT Asabri. PT Asabri merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN, selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003. Dalam catatan bisnis laporan BPK menunjukkan bahwa potensi kerugian Asabri lantaran mengalihkan investasinya dari deposito, baik ke penempatan saham secara langsung maupun reksadana sejak 2013, mencapai 16 triliun. Pada tahun 2017, penempatan dana Asabri di portofolio saham mencapai 5,34 triliun dan reksadana 3,35 triliun. Sedangkan investasi deposito tersisa 2,2 triliun. Asabri juga diduga membeli saham gorengan dengan nilai 802 miliar. Akibatnya, pada tahun 2018 dan 2019, PT Asabri mencatatkan potensi kerugian yang mencakup dalam. Sebelum hal itu terjadi, pada 31 Oktober 2017, Heru Hidayat, salah satu terdakwa kasus Jiwasraya, menemui Direktur Utama Asabri, saat itu Letnan Jenderal Sony Wijaya, yang menawarkan solusi atas investasi bermasalah. Heru bahkan mengklaim telah membereskan masalah yang serupa di Jiwasraya. Padahal investasi Jiwasraya di tangan Heru justru mengalami penurunan nilai cukup besar dan tidak likuid. Sedangkan dugaan keterlibatan Beni Joko Saputro adalah dia yang membujuk direksi Asabri agar menempatkan dana asuransi yang dihimpun para prajurit di saham-saham perusahaan hingga 3,5 triliun sejak 2012. Kasus PT Asabri sendiri berawal pada tahun 2012 sampai 2019. Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi PT Asabri bersama-sama telah melakukan kesepakatan dengan pihak di luar PT Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun MI atau manajer investasi, untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi, dengan tujuan agar kinerja portofolio PT Asabri terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh pihak HH, BTS, dan LP berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi PT Asabri, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan pihak HH, BTS, dan LP, serta merugikan investasi atau keuangan PT Asabri, karena PT Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham tersebut. Untuk menghindari kerugian investasi PT Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan ditransaksikan atau dibeli kembali dengan nomine HH, BTS, dan LP, serta ditransaksikan atau dibeli kembali oleh PT Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh MI yang dikendalikan oleh HH dan PT. Seluruh kegiatan investasi PT Asabri pada kurun waktu 2012 sampai dengan 2019 tidak dikendalikan oleh PT Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh HH, BTS, dan LP. Ungkapan dari Leonard, kerugian keuangan negara sedang dihitung oleh BPK dan untuk sementara lebih dari 2,3 triliun, sementara pasal sangkaan yang diterapkan terhadap para tersangka yakni Primer Pasal 2 Ayat 1, Pasal 18 UU 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sekian sedikit penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.